Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sakramen pengurapan orang sakit. Sebelum kita membahas lebih dalam, marilah kita bersatu di dalam doa supaya kita bisa mencerna dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau Allah yang senantiasa peduli pada setiap manusia. Engkau tak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Bantulah kami ya Bapa, agar hari ini kami mampu belajar untuk memahami pendampingan gerejamu bagi sesama yang menderita sakit melalui sakramen pengurapan orang sakit. Buatlah hati kami peka ya Bapa untuk turut serta peduli pada sesama yang menderita sakit. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Supaya kita lebih bersemangat, marilah kita bernyanyi dengan judul lagu Mata Tuhan Melihat. Sama-sama kita bernyanyi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Hanya sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Bagaimana anak-anak? Setelah kita bernyanyi dan berdoa, kita semakin bersemangat untuk membahas tentang sakramen pengurapan orang sakit yang pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semangat kita kan? Semangat, semangat, supaya kita dapat memahaminya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita dapat memahami ajaran gereja tentang makna dan konsekuensi sakramen penyembuhan dalam hidup menggereja, sehingga pada akhirnya dapat bersyukur atas rahmat dari sakramen tersebut. Dan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama kita mengamati gambar orang sakit, yang kedua itu kita membentuk kelompok untuk mendiskusikan bagaimana pandangan kita dalam menjaga orang sakit. Supaya kita lebih memahami bagaimana keadaan orang yang sakit. Sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu, tahukah kita apa itu penderitaan? Tahukah kita apa itu pengurapan? Penderitaan dan pengurapan itu berhubungan tidak? Begitu. Penderitaan itu apa yang kita derita dan pengurapan itu seperti apa yang ada di gereja kita. Setelah kita menjawab di hati kita masing-masing, Ibu mau menjelaskan pandangan masyarakat mengenai penderitaan. Penderitaan seringkali dipandang sebagai pengalaman yang kompleks dan mendalam dalam kehidupan manusia. Beberapa pandangan yang umum mencakup sebagai ujian dari Tuhan. Banyak orang percaya bahwa penderitaan adalah cara Tuhan menguji iman seseorang. Dalam konteks ini, penderitaan dianggap sebagai kesempatan untuk memperkuat iman, meningkatkan ketahanan, dan membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Kita juga sering terlihat dalam narasi agama, di mana tokoh-tokoh Alkitab mengalami penderitaan yang akhirnya membawa kepada penguatan iman dan penyelamatan. Dari situ kita belajar, semenderita apapun kita, Tuhan pasti selalu ada bersama kita. Jadi menurut ini kita itu dikasih penderitaan itu sebagai ujian dari Tuhan. Apakah betul itu menurut kita? Kita koreksi diri kita masing-masing. Dan pengurapan dalam gereja Katolik itu adalah sakramen yang dilakukan dengan mengoleskan minyak kepada seseorang yang sakit atau lanjut usia, yang sedang sekarat, sakit, lanjut usia. Biasanya imam memberikan perminyakan supaya penyembuhan penguatan iman kepada Tuhan dan pertolongan dari Tuhan. Sakramen pengurapan orang sakit juga salah satu sakramen yang ada di dalam gereja kita, gereja Katolik. Kita masuk pada cara mendampingi orang sakit. Tahukah kita bagaimana? Pendampingan orang sakit adalah tindakan penting yang menunjukkan kepedulian dan dukungan. Kita juga harus peduli dan mendukung orang-orang. Di sini Ibu akan memberikan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendampingi orang sakit.
Yang pertama itu kita memberi dukungan emosional. Ini termasuk kita mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan kata-kata penyemangat, dan memastikan bahwa mereka merasa dicintai dan tidak sendirian. Dukungan emosional sangat penting karena dapat membantu orang yang sakit merasa lebih baik secara psikologisnya. Dia merasa kita itu memanusiakan manusia, dia merasa ada kasih sayang dari kita. Yang kedua itu kunjungan rutin. Mengunjungi orang sakit secara teratur itu menunjukkan bahwa kita itu peduli dan menghargai mereka, di mana kita dapat datang ke rumah sakit atau virtual, kita bisa menelpon, video call, supaya mereka tidak merasa sendiri begitu. Supaya mereka itu menganggap kita itu ada. Yang ketiga itu kegiatan sosial. Kita dapat mengajak orang untuk berpartisipasi sehingga mereka mengetahui pengalaman kita gitu. Kita bisa bercerita tentang kita waktu sakit supaya mereka lebih kuat, lebih semangat untuk melawan rasa sakitnya, supaya mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Maka dari itu, kita juga harus saling mengasihi dan saling merangkul sesama kita manusia. Supaya mereka tidak menganggap bahwa mereka itu sendirian, mereka itu masih punya teman, mereka itu masih punya saudara, mereka itu masih punya harapan hidup untuk bertahan. Jadi kita harus juga saling mendukung, memberi semangat yang bagus supaya mereka tidak hilang arah untuk pergi dari dunia ini. Mereka tetap percaya pertolongan Tuhan yang mujizat itu nyata. Supaya kamu lebih menggali pengalaman saat menderita sakit, Ibu memberikan tugas supaya kamu tanya jawab dengan temanmu dengan soal itu yang pertama, apa yang menyebabkan relasi kita retak dengan Tuhan? Banyak. Kita merasa kita itu benar, kita merasa kita itu tidak butuh Tuhan, kita merasa paling jago. Bukan begitu? Tetapi saat kita menderita, kita hanya punya Tuhan. Jadi coba kamu tuliskan di buku kamu penyebab kita itu apa-apa saja begitu. Yang kedua itu bagaimana langkah-langkah pertobatan, apa yang harus kita lakukan supaya kita itu bertobat, supaya kita itu pantas dibilang sudah bertobat begitu. Yang ketiga, apa saja buah-buah sakramen tobat? Bisa kamu cari dari referensi, dari buku-buku kamu atau buku di Alkitab, apa saja buah-buah tobat. Yang kedua itu, kalian amatilah gambar di bawah ini, di mana orang sakit. Gambar pertama, dia sendirian. Yang kedua itu mendoakan orang sakit. Ada saudara, ada teman yang mendoakan. Nah, pada kali ini, pada gambar itu, kalian bisa duduk dan mengambil sikap yang hening, supaya kamu membayangkan dirimu sedang sakit, atau ingat kembali pengalaman ketika kalian terbaring di rumah sakit, dan kamu bisa merenungkan beberapa pertanyaan di bawah ini. Yang pertama itu, bagaimana perasaan kalian jika sakit dan terbaring di tempat tidur sendirian tanpa adanya saudara, keluarga, orang tua, begitu. Yang kedua itu, bagaimana perasaan kalian jika dikunjungi oleh saudara-saudara atau teman di saat sakit? Pasti senang, bukan? Pasti kita bangga karena masih ada yang mempedulikan kita, begitu. Yang ketiga, bagaimana perasaan kalian ketika mengunjungi orang atau teman yang sakit? Kita pasti terharu, memberi semangat kepada teman kita supaya mereka kuat. Yang keempat itu, apa yang diharapkan oleh orang yang sakit? Kalau kita sakit itu, kalau dikunjungi oleh teman-teman kita, saudara kita, apalah yang kita harapkan supaya mereka dapat lebih peduli bersama kita? Kalian dapat merenungkannya, memposisikan diri kalian, dan tulislah di buku tulis kalian. Ibu akan memberi tugas diskusi kelompok. Kalian bentuk 4 kelompok dengan membahas materi yang sama. Kelompok mendiskusikan cara pendampingan orang sakit. Bagaimana saja cara untuk mendampingi orang sakit. Minimal 5 cara, dan jelaskan pandangan mereka tentang penderitaan. Jelaskan pandangan orang sakit yang pernah kalian alami begitu. Bahkan diri kalian sendiri. Lalu kalian kumpulkan hasil diskusi setiap kelompok dan catat poin penting yang akan dipresentasikan pada pertemuan kita yang berikutnya.
Itu menjadi tugas kalian pada pertemuan kita ini. Kalian juga bisa mencari referensi lain, mau dari Google atau Alkitab atau buku-buku Katolik lainnya, atau dari mana saja tetapi dengan sumber yang jelas. Baik anak-anak sekalian, pertemuan kita kali ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, Allah yang penuh cinta kasih, percaya akan kuasa-Mu, kami serahkan semua orang yang sedang sakit kepada kebijaksanaan-Mu. Dengan penuh iman dan harapan kami mohon, kuatkanlah mereka dalam deritanya, dampingilah dan hiburlah mereka dalam kesunyian dan kesepiannya, dan teguhkanlah mereka dalam iman dan harapan. Sudilah Engkau menyembuhkan dari penyakit yang mereka derita, Bapa yang Maha Baik, semoga karena berkat-Mu kami selalu berusaha melayani mereka yang sedang sakit dan senang hati. Sebab kami sadar bahwa apapun yang kami perbuat bagi mereka, hal itu kami perbuat bagi Yesus Kristus sendiri. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, ada baiknya kita bernyanyi dengan lagu Mujizat Itu Nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Sampai jumpa kembali anak-anak.